Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Tobat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang pelaku pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan untuk menjaga dari hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Sampai pada akhirnya sang suami tertangkap oleh warga dan dibakar hidup-hidup. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. "Mas, aku nggak mau ngelakuin hal kayak gini lagi," ujar Surti sembari menangis. "Sudahlah, mendingan kamu jagain lilin ini supaya nggak mati," ucap Tejo setengah membentak. Surti yang berlinang air mata mulai menyalakan lilin. Dalam sekejap, suaminya yang duduk di lantai dengan diselumuti jubah berwarna hitam berubah menjadi seekor babi yang sangat besar. Sudah 7 kali Surti dan Tejo melakukan pesugihan babi ngepet. Awalnya, Surti dan Tejo tidak memiliki pikiran sama sekali untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Surti sudah terbiasa mengurusi pekerjaan rumah, sedangkan Tejo bekerja di sebuah pabrik tebu yang berada di kota tempat mereka tinggal. Semua berubah ketika goncangan ekonomi pada pabrik tempat Tejo bekerja, yang dampaknya adalah gelombang PHK besar-besaran. Tejo yang saat itu sudah memiliki jabatan yang bagus, harus tersapu bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa menjadikan ini membuat Tejo harus luntang-lantung mencari pekerjaan lain. Ia sudah mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan berbeda, tapi tidak satu pun yang membalas. Pria itu berasumsi bahwa penolakan yang terjadi dalam upaya mencari pekerjaan diakibatkan oleh usianya yang hampir menginjak 45 tahun. Uang pesangon pun tidak mereka manfaatkan dengan baik. Baik Tejo maupun Surti merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis, sehingga mereka memilih untuk menyimpannya, berharap ada peluang kerja yang cocok untuk mereka kerjakan. Nasib berkata lain. Uang pesangon mereka pun semakin menipis, tidak diiringi dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis. Surti dan Tejo malah menggunakannya untuk membeli barang elektronik juga perabotan rumah tangga. Sebenarnya, Tejo sempat mencicil sepeda motor yang ia gunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek. Tetapi penghasilannya tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya, sehingga motor tersebut harus ditarik lagi oleh leasing karena putusnya uang cicilan. Sebagai kepala keluarga, Tejo sangat bingung melihat keadaan ekonomi yang kian memburuk. Semua itu diperparah dengan anak sematawayangnya, Hilman, sebentar lagi duduk di bangku SMP yang dimana memerlukan biaya. Himpitan ekonomilah yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Berkat bantuan seorang dukun yang dikenalkan oleh teman lama Tejo, Tejo dan Dina berada di sebuah situasi yang dapat memulihkan keadaan ekonomi mereka. Dan dimulailah ritual pesugihan babi ngepet itu. Saat itu, di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri yang baru pindah dari kota. Sang suami adalah pensiun tentara, dan sang istri seorang wirausaha yang menjual busana muslim. Surti dan Tejo menjadikan mereka sasaran pertama karena asumsi bahwa orang baru tidak tahu apa-apa tentang tempat mereka tinggal. Ternyata benar saja, upaya pertama mereka tidak sesulit yang mereka pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka bisa mendapatkan hampir 10 juta dari rumah pasangan yang baru pindah tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Surti dan Tejo sepakat untuk mempergunakan uang haram tersebut untuk bisnis membuka warung sembako, dan sisanya untuk ditabung. Semenjak pesugihan pertama, keuangan mereka berangsur membaik. Hilman dapat bersekolah dengan tenang, dan pemasukan dari toko sembako selalu bisa diandalkan setiap bulannya. Hanya saja, kedua hal itu tidak membuat Tejo berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Karena sebelumnya, mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka membaik. Tapi kenyataannya, Tejo semakin rajin melakukan ritual babi ngepet tersebut.
dengan alasan menjadi babi tidak sesulit bekerja di pabrik atau merintis bisnis. Surti sudah mencoba menghentikan Tejo, mulai dari menasihati hingga memohon-mohon. Hanya saja, upaya yang sudah ia lakukan berkali-kali dibalas oleh pukulan atau tendangan dari Tejo. Tak jarang, Surti menjaga nyala lilin dengan keadaan berlinang air mata, seperti pada malam ini. Ia sudah tidak tahan dengan perlakuan Tejo terhadapnya, meski ia sungguh menyayangi keluarga kecilnya itu. Tejo tiba di rumah sasarannya, rumah Ibu Jamilah. Ia mengincar rumah tersebut karena baru genap 2 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya, tanpa seorang anak. Hanya ada seorang asisten rumah tangga yang setia. Tejo mulai menggesek-gesekkan badan ke pagar rumah Ibu Jamilah yang tingginya 1,5 meter. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesekkan badan ke pagar rumah sasaran, uang si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Surti. Di hadapan Surti, uang pecahan 100.000 berserakan. Tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia memikirkan keselamatan Tejo dan perasaan anak sematawayangnya, Hilman. Jika anaknya tahu bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil pesugihan. Saat sedang asik menggesek-gesek pagar, ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Tejo. Dalam wujud babinya, ia terperanjat kaget karena cahaya tersebut tidak beranjak. Pertanda bahwa seseorang sedang memperhatikannya. Benar saja, teriak seorang pria di atas sepeda motornya. Ada babi, ada babi. Tejo tidak dapat melihat jelas wajah pria tersebut, karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki, membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa, melainkan babi ngepet. Pria tersebut kemudian memacu sepeda motornya untuk mengejar Tejo. Ia pun sambil berteriak untuk memberitahukan kepada warga bahwa ada babi ngepet. Babi ngepet, ada babi ngepet. Teriakan tersebut cukup keras untuk didengar sebuah desa yang setiap malamnya diselimuti keheningan. Warga pun kaget atas peringatan itu dan spontan mengambil benda yang ada di sekitarnya untuk mengejar Tejo yang lari kocar-kacir. Kesempatan Tejo untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang mengejarnya semakin banyak. Dan beberapa di antaranya ada yang membawa tali dan senjata tajam. Ada pula yang membawa senapan. Tejo tak tahu harus berlari kemana. Ia hanya mencoba mencari jalan yang sekiranya tidak ada orang. Upayanya untuk menghindar dari ambukan warga desa harus gagal. Karena tembakan dari senapan angin salah seorang warga menembus kepala dan pahanya dan membuat Tejo tumbang. Dalam wujud babi, Tejo diikat dengan keadaan babak belur. Lalu diarak menuju kantor kepala desa dan dibakar. Apa yang Tejo lihat sekarang ini mungkin adalah waktu-waktu terakhirnya, termaksud waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat istri dan anak kesayangannya, yang terlihat dari kejauhan membawa 2 tas dan 3 bungkusan besar tanpa ia bisa memanggilnya. Dan cerita pun selesai. Bagi yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video tentang pesugihan selanjutnya. Wassalam.